wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk berhadir dan berkumpul hari ini. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ustadzah Ummi Kalsum SPDI, yang saya hormati Ustadzah guru-guru SMA Darujah Putri yang berbahagia dan rekan-rekan calon guru penggerak yang berbahagia. Baiklah, hari ini kita berkumpul di sini bersama-sama akan menyaksikan pembiasan, pemahaman dan penerapan budaya positif calon guru penggerak, yang mana acara ini akan dibuka langsung oleh kepala sekolah sekaligus sambutan. Dengan begitu, mari saja kita lanjutkan. Kami mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Kepada Ustadzah langsung kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita bersilaturahmi bertatap muka dalam rangka mendengarkan destinasi daripada empat guru penggerak kita yang berada di Darujah Putri. Tak lupa pula salam dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini tidak banyak kata yang mau sampaikan karena memang hari ini penyampaian itu mungkin banyak daripada guru-guru penggerak kita yang menyampaikan budaya positif, ya, budaya positif yakni aksi nyata model 1.4 budaya positif, yakni tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Bagaimana caranya? Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita buka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Terima kasih kepada Ustadzah Ummi. Dengan dibukanya tadi secara resmi, maka acara ini resmi kita buka bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadzah Yuliana. Kepada beliau untuk kami dipersilakan. Langsung saja. Alhamdulillah, dengan dibacakannya doa tadi, maka acara pembukaan ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara undur diri, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi inti atau acara inti, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara pertama, Ustadzah Yuliana.
wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Darul Hijrah Putri, Ibu Umi Kalsum SPDD, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Darul Hijrah Putri, Ibu Nur Fitri Apriani SPD, yang saya hormati guru rekan sejawat yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir di ruangan ini. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktunya, untuk turut serta mendukung pelaksanaan diseminasi kami hari ini. Dan ini merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang kami jalani saat ini. Baik, para ustazah, ibu-ibu guru semuanya yang saya hormati, baik, di sini saya akan memaparkan terkait aksi nyata kami pada modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, perkenalkan, alhamdulillah di tahun ini ada 4 guru penggerak dari SMA Darul Hijrah Putri yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Di antaranya Ustazah Mariulma yang nantinya akan menyebarkan pemahaman juga terkait dengan disiplin positif itu seperti apa. Kemudian Ustazah Riana Satriani, kemudian Ustazah Uswat Munida, dan saya sendiri. Pada penyebaran pemahaman ini terkait dengan disiplin positif, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui yang berkaitan dengan disiplin positif itu sendiri. Nah, nanti kami akan secara bergantian untuk memaparkan disiplin positif ini. Satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, semuanya ini akan kita sampaikan. Artinya berbagi praktek baik dengan ustazah-ustazah semuanya. Bukan dalam artian kita menggurui, tapi kita semuanya adalah belajar bersama, seperti itu. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sebelum masuk lebih jauh terkait dengan disiplin positif ini, baik ustazah, saya akan memberikan suatu hal yang mungkin menjadi pemikiran bagi kita. Kita ambil contoh di sini, ada secari kertas. Nah, secari kertas ini kita anggap ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Jadi kita pun mungkin ada 2 kepalan tangan Di sini kita memegang, menyimpan barang berharga kita itu di kepala kita. Kemudian di sisi yang lain mungkin ada teman kita yang berusaha untuk membukanya dengan cara bisa membujukkan atau dengan suatu hal kekerasan supaya kita bisa membukanya. Tapi di sini kita masih memegang, menggenggam sesuatu yang berharga yang ada pada diri kita. Di sisi lain, teman berusaha untuk membukanya, ingin tahu, mungkin kepo seperti apa sih? Tapi kita berusaha untuk, pokoknya kita menyimpannya dengan baik. Jangan sampai orang lain tahu apa sih itu sesuatu yang berharga.
dari mungkin perilaku ini ya, dari perilaku ini, dari bujukan-bujukan teman kita supaya kita bisa melakukannya, lihat dong genggamannya, bisa, ya kan? Nah, di sini kita mengambil pembelajaran bahwasanya, ya, posisi kontrol itu ada di mana? Di kita. Nah, semua posisi kontrol itu ada di kita. Kita mau membuka kah? Kita mau menutup kah? Itu ada di kita. Itu hak kita. Ya, itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi. Oke, berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan. Tentunya itu ada pembahasan terkait dengan makna kontrol. Seperti yang Anda jelaskan tadi. Kita yang mengontrol diri kita. Kita pesan kita mau membuka atau menutupkan dari kepala tangan kita ini. Seperti itu. Oke, terkait dengan perubahan paradigma, pemikiran-pemikiran, Dr. William Glasser ini adalah seorang psikolog dan pendidik juga beliau. Ya, dalam teori kontrolnya, kemudian beliau meluruskan terkait dengan miskonsepsi tentang makna kontrol. Apa itu miskonsepsi? Kesalahpahaman terhadap kontrol itu tuh seperti apa sih? Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa ilusi terkait dengan miskonsepsi tentang makna kontrol itu. Yang pertama, ya, ilusinya adalah guru itu yang mengontrol murid. Guru yang mengontrol murid. Nah, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, kalau dia nggak mau ya nggak mau, gitu kan? Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Nah, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi diri murid sendiri, ya, guru yang mengontrol, tapi dia nggak mau. Karena saat itu murid merasa bahwasanya dia yang mengontrol dirinya, bukan gurunya. Seperti itu. Kemudian ilustrasi yang kedua, bahwasanya semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif maksudnya di sini adalah bujukan atau bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu atau melakukan sesuatu, ya. Nah, ini merupakan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan ya murid itu akan menyadarinya dan mungkin mencoba untuk menolak bujukan itu. Jadi penguatan positif yang ini bermanfaat, yang baik untuk anak, tapi mungkin anak itu nggak mau. Ya, mungkin anak itu nggak mau. Selanjutnya, ilusi yang ketiga. Nah, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kontrol yang ketiga itu melalui kritik. Ya, kita mengkritik anak dan membuat anak itu merasa bersalah. Nah, merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid itu sebetulnya menuju identitas yang gagal. Gitu. Ya. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah dan anak itu memandang dirinya dia adalah pribadi yang buruk. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita beranggapan bahwasanya kontrol yang ada pada diri kita terhadap murid itu artinya kita memaksa, ya, kita memaksa anak. Apa yang kita lakukan? Ini harus mengerjakan PR, harus selesai segini, hari ini harus selesai. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya memaksa itu sebetulnya hal yang mungkin dikatakan kurang baik, ya, bagi anak murid kita, peserta didik kita seperti itu. Ya. Nah, kemudian kata Stephen R. Covey yang mengatakan bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita sebagai pendidik. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita seperti apa.
ubahlah bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu melihat dunia, melihat dunia, kemudian bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi bagaimana kita memandang manusia, ya, memandang anak murid atau peserta didik kita itu sebagai manusia. Ya, artinya memanusiakan manusia, tidak memaksakan kehendak kita. Seperti itu. Nah, kemudian dari teori yang tadi, ya, untuk menstabilkan keadaan perilaku, maka Stephen R. Covey tadi, ya, membedakan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Dan yang mungkin kita pakai sebetulnya adalah yang bagi kita adalah teori kontrol sebetulnya, ya. Jadi stimulus respon kita bandingkan dengan teori kontrol, ya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu dalam stimulus respon itu kita tuh sama, ya, pandangannya itu kita sama. Tapi dalam teori kontrol, ya, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Kemudian melihat, nah, semua orang melihat hal yang sama itu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, nah, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi nggak mungkin sama. Satu dengan yang lain itu nggak mungkin sama kalau kita berpegang pada teori kontrol. Kemudian di stimulus respon kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita harus memaksakan, bahasanya harus nih sama pandangannya. Misalnya, ya, misal di kelas misalnya pendapat kita seperti ini A misalnya, tapi anak-anak yang lain, ya, peserta didik yang lain mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeda, tapi kita memaksakan kehendak kita. Nah, kemudian kita di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, tentang pendapat-pendapatnya berbeda. Misalnya, oh kamu salah, nah itu tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Perilaku buruk apapun yang dilakukan itu capaannya buruk, ya. Tapi dalam teori kontrol semua perilaku, ya, memiliki tujuan. Anak itu misalnya melakukan kesalahan, ya, misalnya mencontek, misalnya. Tujuannya apa? Pasti mereka punya tujuan, ya, seperti itu. Kemudian orang lain dalam stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri, bukan orang lain. Kemudian dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tapi di teori kontrol, patuh, taat, ya, kepada kita. Jadi buat mereka senang dulu, ya, buat mereka senang dulu. Ya, jangan memaksakan kehendak kita kepada murid. Nah, itu membuat mungkin murid itu jadi ilpil, ya, bahasanya, ya, hilang rasa mungkin sebetulnya seperti itu. Oke. Mungkin ini saja dari Ana, ya. Nanti akan dilanjutkan dengan calon guru penggerak yang kedua, yaitu Ustazah Maria Urba. Silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ulun langsung saja ingin melanjutkan materi kita hari ini yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita di sini memiliki 3 motivasi hidup, ya, di dalam perilaku manusia ini. Ya, ini disampaikan oleh Dain Gosen bahwasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi hidup yang pertama. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang motivasi terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka berdaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, mungkin ini sering sekali kita rasakan, ya, ketidaknyamanan
menjelaskan dunia berkualitas yang selanjutnya ya oleh Ustazah Riana. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang perlu kita tumbuhkan kepada anak-anak kita tumbuhkan kepada murid kita, dan spesial sekali untuk diri kita sendiri, karena kita sebagai contoh ya, guru itu kan teladan bagi murid. Jadi motivasi internal itu perlu kita tumbuhkan agar kita bisa menuntun murid, agar mereka juga bisa menumbuhkan motivasi internal ini ya. Di sini biasanya orang bertanya, apa saya akan menjadi seperti apa apabila saya melakukan ini, seperti itu. Jadi dia memperbaiki dirinya ya dari diri yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, mereka mengatakan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif ya, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ini yang paling penting yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Jadi bukannya karena ada disiplin sekolah kita harus datang terlambat, bukan. Itu karena panggilan hati kita bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk mengajar anak kita di kelas seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita mengusahakan untuk datang tepat waktu. Itu di dalam diri kita ini yang perlu kita tanamkan sekali pada diri kita, pada diri murid ya, bahwa motivasi intrinsik itu sangat perlu ya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberi penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dan dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan saat itu yang sedang dirasakan secara alamiah. Nah, jadi di sini ulun ambil intisari ketika anak kita baru bisa belajar membaca, jangan senang, ya kan? Dia akan senang. Berilah jeda waktu 5 menit mungkin untuk dia mengekspresikan rasa senang itu, baru kita memberikan mungkin ciuman, ya kan, penghargaan untuk kekejangan. Ketika dia senang kita langsung memeluk. Itu akan mengambil rasa bahagia dia secara alamiah seperti itu. Jadi berikanlah jeda waktu untuk dia berekspresi, mungkin lari-lari, mungkin ya kan, ketawa-ketawa. Nanti ada jeda waktu 5 atau 10 menit silakan. Kalau mungkin kita ingin memberikan tepuk tangan, senyuman, ataupun pelukan dan ciuman seperti itu. Jadi tidak bisa langsung karena itu akan mengambil rasa bahagia dia. Ya, 5 tahun seperti kan sudah peringatan tuh dia sudah ya bisa baca. Nanti kalau dia sudah tenang, silahkan kita akan memberi penghargaan kepada dia seperti itu. Habis ya, kayaknya habis nih. Next. Nah, sudah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan selanjutnya ke keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri SMA ya dari Putri Amikal SPDI, kemudian Wakil Kepala Sekolah Ustazah Nur Fitriani Abduliani SPD, dan rekan-rekan semua sejawat, saya ucapkan terima kasih telah berhadir di acara ini. Nah, di sini saya sekedar memberikan saling berbagi terhadap apa yang kami dapatkan pada saat di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya melanjutkan tentang budaya positif pada poin keyakinan kelas. Apakah ustazah sebelumnya pernah mendengar kata-kata keyakinan kelas? Ya, jadi di sini sebenarnya keyakinan kelas atau sekolah. Jadi keyakinan
ya atau arahan tujuan dari kelas atau sekolah tersebut sebagai landasan untuk memperbaiki atau memecahkan suatu masalah atau konflik yang ada di dalam kelas atau sekolah tersebut. Nah, keyakinan kelas ini, di sini ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan, tetapi malah di sini mengapa harus keyakinan kelas. Mungkin dari saja lebih sering mendengar kata-kata peraturan ya daripada keyakinan kelas. Nah, di sini ada suatu ilustrasi, suatu pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin tadi sudah ditanyakan dengan Ustazah Yuliana. Kira-kira ada yang bisa berpendapat mengapa? Dari pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa kira-kira Ustazah? Mengapa kita harus ada peraturan yang menggunakan helm untuk apa kira-kira? Untuk apa? Keselamatan. Mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Karena supaya menjaga keselamatan tidak hanya diri kita, tapi juga orang lain. Karena sangat berbahaya kalau tidak menggunakan helm, bisa mencelakai diri sendiri terutama, dan juga orang yang dibonceng, maka harus ada peraturan untuk itu. Kita lalu lintas. Baik, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Atika. Jadi mengapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Karena kita untuk mengutamakan keselamatan diri kita. Nah, kita menggunakan helm itu tidak karena dilihat oleh polisi, tidak dilihat oleh teman, tapi kita yakin bahwa itu adalah penggunaan helm itu untuk keselamatan diri kita. Walaupun kita jarak ke rumah kita dekat misalnya, tapi itu kita meyakini itu buat kita, diri kita sendiri. Entah suatu saat di jalan mungkin kita nanti walaupun dekat kecelakaan, jadi itu memberikan keselamatan bagi diri kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kalau ini masker saja, masker dan mencuci tangan setiap saat. Kenapa kita harus mencuci tangan? Kenapa kita harus menggunakan masker? Apa kira-kira? Ayo. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, di mana memang di saat itu terjadi peraturan sekolah atau di ruang publik, kita diwajibkan menggunakan masker. Karena yang pertama, di saat COVID ya kan, sebelum-sebelumnya mungkin tidak terlalu familiar tentang masker, hanya beberapa orang saja yang memakai. Namun ketika adanya COVID kemarin, sehingga dikatakan berbahaya apabila kita tidak menggunakannya. Nah, untuk menggunakannya. Tapi mungkin setelah COVID berlalu, ada yang sudah terbiasa menggunakannya hanya untuk supaya lebih bebas, lebih aman, lebih nyaman, atau mungkin ya tadi menjaga kesehatan dirinya, ya kan? Nah, terus mencuci tangan setiap saat, ya dalam keyakinan kita sendiri Islam, ya kan sebelum makan cuci tangan, apalagi yang bukan hanya untuk makan saja, kita sholat pun cuci tangan dulu kan, cuci tangan dulu, lalu ibaratnya potong kumur, habis itu dan seterusnya. Jadi sebenarnya ya tadi salah satu aturan atau cara menjaga diri sendiri, mencuci tangan setiap saat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apa yang kita pegang, apa yang akan kita makan dan seterusnya. Terima kasih saja. Jadi untuk poin 2 sebenarnya adalah untuk menjaga kesehatan. Jadi kita menyadari bahwa pentingnya kesehatan itu adalah dengan bagaimana cara kita diri sendiri ya, dengan kita tahu tangan kita seperti apa tadi. Nah itu tadi. Jadi tadi apa yang sudah diungkapkan oleh ustazah tadi ada kata-kata keselamatan, kesehatan. Nah itu merupakan salah satu keyakinan dari diri kita sendiri sebenarnya. Nah jadi dari kesadaran diri kita sendiri keyakinannya. Nah keyakinan ini termasuk dalam nilai-nilai kebajikan.
apa? Bertanggung jawab, disiplin, ya kemudian mungkin yang lain kejujuran, ya saling menghormati, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan. Masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini saja menekankan kepada keyakinan. Jadi dengan keyakinan itu mendorong, memotivasi seseorang untuk mendorong diri sendiri itu, mendorong diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi berdasarkan dari diri sendiri, dorongan dari diri sendiri. Gitu. Kemudian, nah seseorang itu akan bisa bersemangat, akan bisa tergerak untuk menjalankan keyakinan, itu saja dibandingkan dengan adanya peraturan-peraturan yang tertulis yang kita tidak tahu tujuannya itu utamanya apa. Jadi dengan keyakinan itu kita lebih senang mengetahui keyakinan dibandingkan dengan adanya peraturan-peraturan yang tertulis. Gitu. Jadi begitu juga dengan murid-murid kita ustazah-ustazah. Jadi mereka itu akan mendengarkan, akan memahami arti dari sebuah peraturan. Apabila ada nilai-nilai di balik peraturan tersebut, ada nilai-nilai kebajikan. Nah, dibandingkan misalnya tidak ada nilai-nilai kebajikan, mereka mungkin akan takut, mereka akan tidak tertarik, atau hanya sekedar mematuhi peraturan tersebut, karena di dalamnya tidak ada nilai-nilai kebajikannya. Nah, jadi untuk itu maka dilakukanlah sebuah, kita membuat yang namanya keyakinan. Nah, jadi di sini ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ustazah. Jadi lebih positif dibandingkan dengan peraturan. Nah, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya dalam kelas itu masih ada kekurangan, maka dilakukan peninjauan kembali. Nah, di awal-awal pelajaran kita ini sudah mulai yang namanya mulai ajaran tahun baru. Nah, untuk itu mungkin wali-wali kelas nanti mungkin ada istilahnya tadi itu peraturan mungkin ya, tapi peraturan ini hendaknya ada tadi poinnya tadi adalah keyakinan kelas. Apa yang keyakinan kelas yang dihendaki di situ. Nah, kemudian di sini ada peraturan. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dari keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang tadi, dari kata-kata peraturan ini sebenarnya yang dikehendaki adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa ya nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas dari kata-kata peraturan ini? Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Ada yang bisa? Saling menghargai. Coba saja. Saling menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin, tepat waktu. Coba saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Topik mana saja? 15 menit. Iya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain. Ya, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan juga saja, sahabat orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian menunggu giliran. Menghormati orang lain. Sabar. Antri. Kemudian gunakan masker. Keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor.
keselamatan. Ya. Jadi seperti itu saja. Jadi poinnya adalah kita melakukan peraturan itu sesuai dengan apa keyakinan kelas kita. Nah, jadi tidak hanya membuat peraturan aja, tapi apa poinnya. Terus selanjutnya, nah di sini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Prosedurnya seperti ini saja. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi mereka, murid-murid ini diberikan pendapat mereka masing-masing, semuanya harus berkontribusi tentang bagaimana baiknya di kelas atau di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster. Kemudian di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat mereka masing-masing. Karena setiap orang pasti memiliki masing-masing pendapat, ada ide masing-masing. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atas kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, kira-kira ini saja apa? Jangan kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini poinnya apa saja? Tadi, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah, kalimat positifnya untuk keyakinan kelas, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tujuannya adalah untuk keselamatan, gitu. Jadi kata itu lebih ke positif. Ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan-kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung. Keyakinan yaitu saling menghormati. Sebenarnya saling menghormati saja, tapi kata-katanya ini aja yang beda-beda. Nah, atau nilai kebajikannya adalah hormat. Keyakinan inilah yang dimaksud dalam daftar untuk disepakati. Keyakinan ini merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan atau keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya, kemudian ditinjau ulang saja bersama-sama. Terus setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah putih pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Jangan terlalu banyak karena kan juga banyak bingung juga, banyak peraturan kan. Ya. Terus bila terlalu banyak maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Jadi guru yang masuk, yang masuk kelas tersebut bagaimana? Nah, ini contoh keyakinan kelas. Pada dasarnya inti kebajikannya adalah hormat. Tapi kata-katanya lebih dipositifkan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian nilai kebajikan bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu tadi tentang keyakinan kelas. Sekarang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar kita manusia itu saja, kebutuhan itu adalah sesuatu yang ingin kita miliki. Kalau sesuatu yang kita miliki itu tercapai, maka kebutuhan kita ini berarti sudah tercapai, terpenuhi. Jadi kebutuhan itu apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah tercapai, berarti salah satu kebutuhan kita itu sudah terpenuhi. Apa itu kebutuhannya? Kebutuhannya itu ada 5, yaitu bertahan hidup. Kita itu perlu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan.
manusia. Poin yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini ada kebutuhan fisiologis, biologis, dan psikologis. Kebutuhan yang pertama fisiologis, kita perlu kesehatan saja, kita perlu makan, kemudian kita perlu tempat tinggal, itu yang namanya fisiologis. Kemudian kebutuhan biologis, kita perlu namanya mempunyai keturunan, reproduksi. Kemudian psikologis, kita perasaan aman, rasa tenang, itu psikologis, itu kebutuhan kita. Kemudian kita ada yang namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini dapat dilihat di sini adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial yang baik, kebutuhan untuk memberi, menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, misalnya di sini kebutuhan terhadap keinginan terhubung dengan orang lain, misalnya kepada teman, keluarga, pasangan kita, binatang peliharaan kita, kemudian kelompok di mana kita tergabung, itu kebutuhan kita, rasa diterima tadi, kemudian rasa kasih sayang dengan orang-orang sekitar. Kemudian kebutuhan selanjutnya itu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi di sini adalah kita menunjukkan kemampuan kita, keterampilan kita, kompetensi kita. Nah, yang ingin diakui atas prestasi kita. Nah, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, membuat perbedaan, membuat pencapaian kompetensi diakui, dihormati. Kita punya sesuatu nih, kenapa kadang dihargai gitu. Nah, padahal kita mempunyai keterampilan, jadi ingin diakui gitu saja. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak itu memiliki kebebasan memilih pilihan, kebebasan banyak bergerak, sudah mencoba-coba, apalagi tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru. Itu juga kita ya, dengan anak-anak kita juga kalau ada sesuatu yang baru kita pasti mencoba, ingin coba. Oh, tahu sudah rasanya seperti ini, jadi orang kayak ini, coba kamu juga. Kemudian kebutuhan kesenangan yang terakhir, itu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kalau kita suka misalnya traveling, suka memasak, suka mancing, itu berarti kita terpenuhi kebutuhan kita. Kita ada saatnya kita nih, waktunya untuk jalan-jalan atau bersalah, misalnya lah. Itu sesuatu kesenangan. Apabila itu terpenuhi, maka kebutuhan kita salah satunya akan tercapai. Namun Ustazah, semua kebutuhan tadi, apabila itu tidak terpenuhi atau terpenuhinya dengan cara yang negatif, maka timbul yang namanya pelanggaran. Ya, pelanggaran ya. Misalnya anak-anak misalnya si anak si A misalnya, dia di dalam kelas itu kurang di bidang akademiknya itu kurang saja. Nah, otomatis kira-kira kebutuhan apa ya dari kelima tadi itu, kebutuhan apa yang dia memiliki kekurangan? Akademiknya itu kurang. Kira-kira kebutuhan yang mana yang? Apakah kebutuhan kesenangan? Apa kebutuhan kasih sayang? Apa ada penguasaan? Kebutuhan penguasaan. Iya. Jadi anak-anak tadi yang tidak akademiknya rendah, berarti kebutuhan salah satu kebutuhan penguasaannya itu berarti kurang kan ya. Maka anak ini biasanya akan mencari kekurangan kebutuhan itu misalnya dalam hal lain. Misalnya di lapangan pada saat bermain, mungkin dia akan menyuruh temannya misalnya, bahkan bisa menyakiti orang lain karena dia kurang kebutuhannya itu tadi. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru, kita hendaknya melibatkan anak tersebut untuk mengikuti kegiatan yang lain agar kebutuhannya tersebut terpenuhi. Karena kebutuhan di akademiknya kurang, di kebutuhan lain. Jadi untuk memenuhi hal itu, maka dilibatkanlah di kegiatan yang lain.
Akibatnya dia cenderung mempunyai hanya satu teman atau menarik diri dari pertemanan. Oleh karena itu, kita juga sebagai guru hendaknya kita anak itu kita berikan kepercayaan diri, memberikan rasa kepercayaan diri pada anak tersebut. Karena kebutuhannya kurang kali. Begitu saja. Selanjutnya, dunia berkualitas. Yang terakhir, dunia berkualitas. Nah, tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi, dunia berkualitas ini ada gambaran representasi dari semua apa yang kita kehendaki. Kita hendaknya seperti ini. Seperti kita misalnya di bingkai foto saja. Di bingkai foto itu ada kita berfoto dengan orang yang kita sayangi. Nah, habis itu dalam suatu tempat yang hendak kita nih, tempatnya pas benar di foto itu karena kita pas sesuai tempatnya sesuai. Habis itu momennya juga sesuai. Nah, di situ hal yang kita inginkan. Nah, jadi untuk mencapai dunia berkualitas ini kita sesungguhnya kita harus dapat menjadi sesuatu yang sangat baik bagi diri kita. Jadi mencapai sesuatu yang sangat baik. Apabila salah satu kebutuhan kita atau salah satu kebutuhan atau lebih dari kebutuhan kita itu tercapai, jadi terbentuklah dunia yang berkualitas. Misalnya kita umroh saja, berarti kan di umroh itu atau haji di dalam pikiran foto itu kita ada foto dengan keluarga kita, ada mama, suami, pasangan, dan tempatnya pun di situ yang kita kehendaki. Nah, kemudian momennya juga di situ. Nah, itu adalah dunia berkualitas. Begitu juga dengan murid-murid kita. Murid-murid kita ini memiliki dunia yang berkualitas juga. Oleh karena itu, kita sebagai guru tersebut dalam dunia berkualitas mereka itu kita masukkan hal-hal yang bermakna, nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nah, sehingga anak-anak itu kita sebagai guru dapat melibatkan, habis itu dapat memberikan kebebasan kepada anak-anak sehingga anak itu merasa terlibat, sehingga anak itu merasa menjadi individu yang baik. Nah, dalam dunia mereka yang berkualitas, karena di dalamnya ada saling menghargai nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat saja? Alhamdulillah, saya materi terakhir hari ini semoga masih semangat. Ya, nanti kita bermain peran sedikit ya. Ayo, oke baiklah. Di sini saya akan menyampaikan dua materi terakhir, yaitu posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Sekarang posisi kontrol ini sebenarnya apa sih? Posisi itu apa sih? Posisi itu menurut pendapat saudara sekalian? Boleh ya, pakai mic-nya? Atau ibu eksik mungkin merindukan suara beliau. Subhanallah, dia menunjukkan. Oke, posisi itu mungkin letak atau tempat, itu kalau posisi secara harfiahnya. Betul sekali ya, posisi itu letak atau tempat. Sedangkan kontrol itu apa kira-kira? Kontrol. Posisi kontrol. Kontrol itu apa ya? Ya, apa kira-kira? Kan? Kendali. Kendali ya, posisi kontrol itu artinya kendali ya. Jadi posisi kontrol itu bisa kita artikan adalah sebagai satu sosok kita ingin menempatkan kita menjadi apa, kita ingin mengendalikan apa, kita ingin memposisikan diri kita sebagai apa. Nah, di sini posisi kontrol ini fungsinya apa sebenarnya di dalam budaya positif ini? Posisi kontrol ini sangat penting sekali dalam menerapkan budaya positif. Kenapa? Dengan cara kita meninjau kembali posisi kita
posisi kontrol kita jadi sebagai guru selama ini sudah betul atau tidak ya? Atau jangan-jangan selama ini kita keliru? Apakah selama ini kita posisi kontrol kita di mata anak-anak tuh bukan seperti sosok seorang guru, melainkan seorang guru yang menghukum aja, atau kayak seperti menjudge aja gitu, tidak seperti teman, tidak seperti apa. Nah, dan ternyata seorang psikolog bernama Diane Gosset itu, beliau dalam bukunya pada tahun 1998, beliau mengemukakan ada 5 jenis posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, udah jelas dari kata-katanya itu agak horor ya, penghukum. Iya, penghukum itu dia cenderung dia suka menggunakan kekerasan, baik itu fisik maupun verbal. Kamu ini terlambat terus, bagaimana? Oh, gitu kan. Bawaannya negatif, pokoknya hukuman itu kata kuncinya negatif, pasti negatif bawaannya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya kita ada tuh yang kayak gini, anti ini kemarin sudah dibilangin, kenapa kayak gini, misalnya sudah nungguin kamu. Oh, itu pembuat merasa bersalah. Ya gitu. Terus selanjutnya ada posisi menjadi teman. Nah, ini kita memposisikan diri kita sebagai teman, biasanya dengan anak. Ustazah lagi gini nih, ayo dong bantu. Lebih kepada kalimatnya itu lebih kayak sesama teman. Anak-anak tuh lebih enak mendengar, ayo dong belajar, masa nanti malas-malasan ya, gitu. Iya Ustazah, nanti anak belajar. Jadi anak tuh lebih enak berkomunikasi. Terus pemantau. Nah, pemantau ini lebih kepada yang suka bertanya, kamu tahu tidak peraturan kita ini apa? Tapi tidak juga memberikan solusi yang bagaimana. Ya, pemantau ini cuma dia, kamu hari ini pakai baju apa? Kamu tahu nggak bagaimana peraturan kita? Oh, pemantau. Nah, ternyata ada satu posisi terakhir yang paling baik yang harus kita terapkan di budaya positif, yang mana budaya positif ini harus ada di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik karena untuk menempatkan dirinya bisa sebagai teman, ya. Dia tidak hanya bertanya, tapi dia juga memberikan solusi dan juga dia mengajak anak untuk bermuhasabah diri. Nah, sekarang bagaimana sih menerapkan posisi manajer ini? Nanti kita akan masuk ke materi terakhir. Manajer ini akan bisa kita terapkan, kita akan bisa menjadi posisi manajer apabila kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya. Oke. Sekarang ini ada beberapa contoh kalimat tadi yang menghukum tadi, menghardik, menunjuk-nunjuk. Kalau kamu tidak melakukannya, bos gak rasakan. Nah, gitu. Pokoknya penghukum ini negatif sekali lah pokoknya. Pembuat merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Anak merasa bersalah kan dengan budaya seperti itu. Kalau teman, ayo lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak tahu? Ingat, ibu tidak pernah, ibu pernah bantu kamu begini. Kata-katanya lebih kepada teman, lebih itu. Pemantau tadi sudah saya jelaskan tadi. Oh, peraturannya bagaimana? Nah, manajer. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara membuat diri kita sebagai seorang manajer, bukan manajer perusahaan ya. Oke, di sini bisa kita lihat bersama-sama lagi sekali lagi. Yang terakhir, ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah kita memposisikan diri kita sebagai orang yang kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi ibu ya. Apakah kamu mau dapatkan stiker bintang hari ini? Mantau aja tapi tidak beri solusi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo kita cari solusinya sama-sama. Itu manajer. Next. Ya, yang terakhir. Nah, baiklah. Kita akan bermain peran ya hari ini ya. Kita akan bermain peran bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi. Karena mohon maaf Ibu Kepsek, segitiga restitusi ini harus dipahami seluruh guru yang sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Setiap guru yang di kurikulum merdeka itu harus paham bagaimana itu menerapkan segitiga restitusi. Jadi hari ini kita bermain bersama-sama. Sebelum bermain, saya ingin menjelaskan dulu segitiga restitusi. Boleh sambil dicatat, Ustazah? Boleh sambil itu.
segitiga restitusi, next lagi. Ya. Itu ada 3 tahapan yang utama. Ada 3 tahapan yang utama. Sebelum ketiga tahapan, saya ingin sedikit menyinggung flashback sedikit. Tadi pada materi Ustazah Maria, beliau menjelaskan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Itu kalau misalnya ke dalam kasta-kasta, restitusi itu adalah kasta tertinggi di kurikulum merdeka, di budaya positif. Jadi apabila sekolah ingin memiliki budaya positif, itu segitiga restitusinya harus kuat di sekolah itu. Yang mana memang tantangannya sangat besar sekali untuk menerapkan segitiga restitusi di sekolah yang terbiasa dengan setiap ada aturan melanggar dihukum, aturan melanggar dihukum. Nah ini PR sudah hampir betul. Cuma tadi kita lebih kurang menstabilkan identitasnya. Oh nggak apa-apa, ya ini mungkin pernah berbuat salah, karena mungkin semua orang juga pernah berbuat salah, tidak apa-apa. Menstabilkan identitasnya. Dan juga tadi di akhir kira-kira ada satu hal apa lagi yang perlu kita tekankan kepada anak? Kira-kira keyakinan di masa depan. Di masa depan nanti kalau ulangan, apa yang harus Yeni siapkan? Yeni harus apa supaya nggak mencontek lagi kira-kira di masa depan? Harus belajar lagi berarti ya Yeni ya. Kira-kira di sini misalnya bisa tergambar saja ya. Memang segitiga restitusi ini tidak mudah diterapkan secara langsung. Melihat keadaan pondok kita yang masih mengadopsi sistem pendidikan yang masih ada hukuman. Nah, tapi insya Allah kita bisa bersama-sama. Mudah-mudahan perlahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Itu saja dari saya. Yang terakhir, dari perwakilan dari semua pemateri, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan nanti mudah-mudahan ada yang melanjutkan perjuangan. Amin. Ya, jangan putus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan selesainya pembahasan materi tadi, maka berakhir pula acara kita hari ini. Kami selaku pembawa materi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang sudah diberikan. Semoga berkah, amin. Kemudian segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.